Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hini Listiana dalam materi penelitian tindakan kelas. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah penelitian tindakan kelas dari awal yang ada di dunia sampai kepada penelitian tindakan kelas yang ada di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Penelitian tindakan atau action research mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua di beberapa negara seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Pada awalnya, penelitian tindakan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi seseorang dalam tugasnya sehari-hari, seperti kantor, pabrik, bank, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Penelitian tindakan ini bersifat partisipatif karena dilakukan sendiri oleh peneliti dari penentuan topik permasalahan, merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, sampai menganalisis dan membuat laporannya. Selain bersifat partisipatif, penelitian tindakan juga bersifat kolaboratif. Hal ini dikarenakan pada penelitian tindakan juga melibatkan rekan kerja dalam proses penelitiannya. Istilah penelitian tindakan kelas ini dikarenakan untuk membedakan penelitian yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan penelitian tindakan pada bidang lainnya. Penambahan kata kelas pada penelitian tindakan kelas ini juga untuk mengarahkan pada pemecahan permasalahan dengan penerapan langsung di kelas. Kelas di sini tidak hanya berarti ruang kelas, melainkan dimanapun tempat guru tersebut mengadakan proses pembelajaran, baik itu di laboratorium, tempat praktik, atau proses pembelajaran di luar kelas. Lahirnya rancangan penelitian tindakan kelas dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi oleh filsuf John Dewey 1910 dalam bukunya How We Think and the Source of a Science of Education. Sekitar tahun 1972 sampai 1975, ada proyek yang dinamakan Ford Teaching Project yang dipimpin oleh John Eliot dan Clem Adelman. Ada 40 guru sekolah dasar dan sekolah menengah yang dilibatkan dalam penelitian ini untuk menelaah praktek kelasnya dengan penelitian tindakan. Sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengajaran mereka. Dari sinilah muncul istilah penelitian tindakan kelas. Pada tahun 1976 didirikan suatu jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamakan Classroom Action Research. Awal mulanya, Action Research dikembangkan oleh seorang psikologi bernama Kurt Lewin dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial seperti pengangguran atau kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan PTK, di antaranya Council's Humanities Curriculum Project atau HCP pada tahun 1967 sampai 1972 di Inggris. Kepala HCP Lawrence Steinhaus 1975 memperkenalkan istilah the teacher as researcher atau guru sebagai peneliti. Selanjutnya pada tahun 1980-an, guru-guru di proyek
John Eliot membuat kegiatan pada adanya kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan. Sejak saat itu banyak perhatian ditujukan kepada P3 karena semakin tingginya kesadaran guru akan manfaat PTK. Pada awal tahun 1980, di Amerika muncul suatu keinginan untuk mewujudkan kolaborasi dalam upaya mengembangkan profesionalisme antara pendidik dan tenaga kependidikan. Gideon mengemukakan bahwa restorasi terhadap pendekatan penelitian perlu diadakan, sehingga penelitian yang dilakukan merupakan investigasi yang terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara refleksi dan sistematis. Upaya kolaborasi ini dikenal sebagai tindakan atau action research. Selanjutnya, Stephen Kemmis memikirkan bagaimana konsep penelitian tindakan ini diterapkan pada bidang pendidikan. Berpusat pada Deakin University di Australia, Kemmis dan koleganya telah menghasilkan suatu seni, publikasi, dan materi pelajaran tentang penelitian tindakan, pengembangan kurikulum, dan evaluasi. Selanjutnya, artikel mereka mengenai penelitian tindakan bermanfaat untuk pengembangan penelitian tindakan dalam bidang pendidikan. Dalam ilmu sosial, Kurt Lewin memahami antara hubungan antara teori dan praktik sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Menurut Lewin, kekuatan dari penelitian tindakan terletak pada fokus penelitian, yaitu masalah-masalah politik. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan penelitian tindakan kelas di Indonesia. Sebenarnya PTK sudah dilaksanakan oleh guru sejak ada proses pembelajaran secara klasikal, meskipun tidak disadari oleh guru. Pada saat itu sudah dilakukan upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas. Namun pada saat itu belum dinamakan PTK. Sejak ada proses pembelajaran, praktis PTK sudah ada. Hanya saja belum ada laporan secara tertulis tentang upaya perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Sampai dewasa ini, keberadaan PTK sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya. Di dalam pendidikan, penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro ataupun mikro. Dalam skala mikro misalnya dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada satu mata kuliah. Untuk lebih detailnya, berikut ini akan disampaikan mengenai hakikat PTK. Di Indonesia, PTK masih dapat dikatakan relatif muda karena selama ini model penelitian di kelas berupa penelitian kuantitatif. Paradigma lama beranggapan bahwa kelas hanya merupakan lapangan tempat uji coba teori, tempat menyebarkan angket penelitian tanpa ada usaha melibatkan guru sebagai tim peneliti. Padahal, guru merupakan kunci keberhasilan metode pembelajaran yang hendak diuji cobakan. Dengan munculnya PTK diharapkan akan menghapus paradigma seperti itu. Gurulah yang lebih tahu permasalahan yang ada di kelas, yang pada gilirannya guru jugalah yang berperan mencari solusinya. PTK saat ini merupakan sarana yang paling ampuh dalam mencari solusi terhadap permasalahan dalam pembelajaran yang dialami guru. Pada tahun 1994 sampai 1995, proyek PGSD memprogramkan penelitian kebijakan dan penelitian tindakan dengan topik ke-SD-an. Namun pada waktu itu belum ditekankan pada penelitian tindakan kelas karena PTK masih merupakan hal baru. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1997, proyek penelitian guru SD memprogramkan penelitian tindakan kelas bagi dosen-dosen PGSD di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan guru-guru SD. Sejak saat itu, penelitian tindakan kelas mulai berkembang sebagai suatu penelitian kolaboratif di dalam kelas sebagai upaya perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Saat ini PTK sangat populer dalam masyarakat.
apalagi yang menyangkut tentang pendidikan dan pembelajaran. Sebagai sebuah penelitian terapan, PTK dimanfaatkan oleh guru dalam meningkatkan dua hal yang sangat fundamental, yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan hasil yang didapat yang nantinya menjadi penentu kualitas pendidikan tersebut yang notabene berorientasinya tak lain adalah siswa. Dengan dilaksanakannya PTK, berarti guru juga berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya. Upaya peningkatan kualitas tersebut diharapkan dilakukan secara sistematis, realistis, dan rasional, yang disertai dengan meneliti semua aksinya di depan kelas, sehingga gurulah yang tahu persis kekurangan-kekurangan dan kelebihannya. Apabila di dalam pelaksanaan aksinya masih terdapat kekurangan, dia akan bersedia mengadakan perubahan sehingga di dalam kelas menjadi tanggung jawabnya tidak terjadi permasalahan. Demikianlah penjelasan tentang sejarah PTK di dunia dan sejarah PTK di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.